Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di dalam tutorial Microsoft Excel. Kali ini kita akan bahas mengenai Microsoft Excel. Ini tampilan umum, tampilan awal dari Microsoft Excel yang sudah kita buka. Dalam tampilan ini bisa kita lihat bagian atas ini ada title bar. Title bar ini menunjukkan nama file yang kita olah sekarang ini. Secara default, file Microsoft Excel diberi nama dengan book 1, book 2, dan seterusnya. Kenapa dikasih nama dengan book? Kita lihat, ini kalau kita analogikan, tampilan dari Microsoft Excel ini mirip sebuah buku. Dalam sebuah buku ada lembaran-lembaran yang bisa kita gunakan untuk menulis. Di Microsoft Excel, lembaran-lembaran ini diberi nama dengan set. Defaultnya adalah set 1, set 2, set 3, dan seterusnya. Jika kurang bisa kita tambah. Kemudian set ini bisa kita hapus, bisa kita kasih nama. Tinggal kita klik kanan, kemudian ada pilihan delete untuk menghapus, rename untuk mengganti nama, move untuk memindahkan atau mengcopy. Kemudian ada tab color untuk memberikan warna yang spesifik, dan seterusnya. Kemudian dalam Microsoft Excel, di bagian atas tadi title bar, di sebelah sudut kanan atas ini ada tombol close, kemudian restore, minimize. Sedangkan di sudut kiri atas ini ada quick access toolbar. Quick access toolbar ini secara defaultnya ini ada hanya beberapa perintah yang bisa kita aktifkan, namun bisa kita tambah. Kita tinggal klik more command. Nah, kita lihat ke bagian sebelah kanan Microsoft Excel, terdapat scroll bar yang fungsinya untuk memindahkan tampilan data yang kita olah saat ini. Kemudian di bawahnya ini ada pengaturan view. Bisa zoom in untuk memperkecil, zoom out untuk memperkecil, atau zoom in untuk memperbesar. Atau bisa kita klik tanda tambah atau tanda kurang. Nah, di sebelah perintah tombol zoom di sini ada tool untuk tombol untuk merubah tampilan. Ini ada tampilan normal seperti ini, jadi sel-sel ini terhampar. Kemudian ada tampilan page layout, di mana sel-sel ini ditampilkan berada di dalam selembar kertas. Kolom di Microsoft Excel itu diberi nama dengan menggunakan huruf A, B, C, dan seterusnya. Kemudian baris itu diberi nama dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pertemuan antara kolom dan baris seperti ini, inilah yang disebut dengan sel. Sel diberi nama menggunakan nama kolom dan barisnya. Seperti saat ini saya berada di kolom A baris 1. Bisa kita lihat di bagian sudut kiri atas ini ada sel aktif A1. Ya, selanjutnya kita masuk ke menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel yang saat ini kita gunakan adalah versi 2016 menggunakan tab menu. Di mana tab menu yang ada di sini ada menu file, home, insert, page layout, dan seterusnya. Nah, perbedaan dengan Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2007 itu tidak ada menu file. Jadi menu file ini diganti dengan Office button pada Microsoft Office 2007. Tapi secara umum isi dari Office button maupun menu file di Office 2016 hampir sama. Nah, di dalam tab menu ini ada ribbon berisi perintah-perintah yang kita gunakan untuk
mengolah data yang kita miliki. Pada tab home ini ada grup clipboard, kemudian grup clipboard ini ada cut untuk memotong, copy, kemudian paste. Di sebelahnya ada grup font, ini untuk pengaturan penulisan huruf, ada jenis font, defaultnya font yang digunakan itu adalah Calibri, kemudian font size, ukuran huruf 11 defaultnya, kemudian di sebelah kanannya lagi ini ada tombol untuk memperbesar huruf atau memperkecil. Jadi ini perintah increase font size, kemudian decrease font size. Nah, di bawahnya ini ada pengaturan style dari huruf yang kita tuliskan. Ini ada pengaturan bold untuk menulis huruf tebal, italic untuk menulis huruf miring, kemudian underline untuk menulis huruf dengan garis bawah. Garis bawah yang bisa kita gunakan ini ada beberapa pilihan. Ada yang tunggal underline, satu baris, ada yang double underline. Nah, di sebelahnya ini ada border. Border ini bisa kita gunakan untuk membuat tabel dan sebagainya. Di sebelahnya ini ada fill color, ini untuk memberikan warna pada sel yang kita gunakan. Contoh di sini. Nah, ini saya kasih warna kuning. Kemudian di sebelahnya ada font color, ini digunakan untuk memberikan warna pada teks yang kita tulis. Nah, defaultnya ini adalah automatic hitam. Ini bisa kita rubah. Nah, seperti itu. Terlihat merah. Atau bisa kita rubah jadi warna yang lain juga bisa. Oke, kita pindah ke grup sebelahnya. Di sebelahnya ini grup alignment. Alignment ini digunakan untuk pengaturan posisi teks. Kita lihat di sini ada pengaturan untuk rata horizontal. Ini ada pengaturan rata kiri, rata tengah, kemudian rata kanan. Kemudian ada juga pengaturan untuk vertikal. Nah, di sebelahnya lagi di sini ada orientation. Ini bisa kita gunakan untuk mengubah arah teks yang kita tulis. Kita bisa gunakan angle counterclockwise atau angle clockwise atau vertical text. Bisa juga dipilih rotate text up, rotate text down. Kemudian di bawah ini untuk pengaturan indent. Di sebelahnya ini ada pengaturan wrapping text. Dan di bawahnya ini ada match and center untuk menggabungkan sel. Kita lanjut ke grup menu di sebelahnya, yaitu grup menu number. Di sini pengaturan penulisan data angka. Di sini ada simbol accounting, kemudian persen, kemudian comma style. Ini digunakan untuk memisahkan angka ribuan. Kemudian increase desimal untuk menambahkan angka desimal, dan decrease desimal untuk mengurangi jumlah desimal. Nah, di sebelahnya lagi ada grup style. Ini adalah style dari tabel yang bisa kita pilih. Grup sebelahnya ini ada grup cell. Ini berisi pengaturan sel. Yang paling sering kita gunakan itu adalah format cell. Nah, kemudian di bagian kanan di sini ada grup menu editing. Ini berisi perintah-perintah shortcut. Sebagai contoh di sini ada perintah auto. Ada pilihan auto sum, auto average, auto count number, max min, atau fungsi yang lain. Kemudian ada lagi perintah sort and filter untuk mengurutkan data yang kita miliki. Perintah find and select ini digunakan untuk mencari ataupun menseleksi data.
Jadi kalau datanya sudah ribuan, mungkin agak sulit untuk mencari satu data, maka kita gunakan tool yang ini. Kalau kita cari manual mungkin butuh waktu yang lama. Nah, kemudian ada lagi menu insert. Ya, menu insert ini mirip seperti di Microsoft Word. Ya, fungsinya untuk memasukkan data. Ya. Nah, yang bisa kita masukkan di sini ada pivot table, ya, ada group table di sini. Kemudian illustration ini kita gunakan untuk memasukkan data berupa gambar, shape, smart art atau screenshot. Kemudian ada add-ins, ini kalau mau kita hubungkan ke Drive ya, secara online. Kemudian kita juga bisa memasukkan chart. Di sini ada pilihan bentuk chartnya. Kita bisa juga memasukkan map dan seterusnya. Dan di sini kita bisa memilih equation and symbol untuk menuliskan simbol-simbol matematika atau kimia. Kemudian ada menu page layout. Dalam menu page layout ini ada pengaturan tema. Ya, pengaturan tema ini tema dari data yang kita olah saat ini. Kemudian ada grup scale to fit. Ini tampilan dari data yang kita olah. Untuk skill 100% artinya apa yang kita tulis di pengaturan, apa yang kita atur di Microsoft Excel ini, maka nanti akan dicetak seperti ukuran seperti yang ada di pengaturan Microsoft Excel. Nah, kemudian ada grup page setup, ini yang paling sering kita gunakan. Margin untuk pengaturan data, batas kiri, kanan, atas, bawah. Orientation ini untuk mengatur arah dari lembar kerja yang kita olah saat ini. Defaultnya adalah portrait, kita bisa rubah jadi landscape. Kemudian size, ini ukuran kertas yang bisa kita gunakan. Di sini banyak pilihannya. Print area, kita bisa mencetak satu area. Kemudian ada background, bisa kita kasih background kalau mau ditambahkan. Print title untuk mencetak bagian judulnya dan seterusnya. Kemudian ada menu formula. Di sini ada insert function. Ini fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel. Ada auto, kemudian fungsi finansial, di sini banyak fungsi logikal, fungsi teks, date and time, dan banyak fungsi yang lain ya. Fungsi statistik di sini lengkap. Nah, kemudian kita mulai masuk ke lembar kerja. Nah, kita coba mengedit beberapa data. Oke, kita coba masuk ke lembar kerja. Nah, saat ini saya berada di sel aktif A1. Untuk memasukkan data, kita bisa menuliskan data. Sebagai contoh, di sini saya tulis nomor, kemudian nama, nah, untuk mengatur ukuran kolom atau ukuran sel, kita bisa arahkan pointer pada nama kolom. Di sini misal saya mau memperkecil ukuran kolom nomor, maka kita arahkan pointer ke kolom A, kita arahkan ke garis batas antara A dan B. Nah, setelah kita dekatkan, lihat pointer akan berubah. Nah, kita klik, kemudian drag ke arah kiri untuk memperkecil atau ke arah kanan untuk memperbesar kolom. Seperti ini. Kemudian saya lepas. Kemudian kolom B ini mau kita perbesar. Kita arahkan lagi, klik, drag. Kolom C juga. Nah, kemudian baris
ini mau kita perbesar, maka kita arahkan di batas ya, di garis batas antara 1 dan 2. Nah, kita lihat di sini kolomnya sudah diperbesar, baris juga sudah diperbesar. Tapi tampilan agak kurang bagus. Maka harus kita atur. Untuk mengatur kita bisa gunakan alignment. Kita bisa gunakan rata tengah karena di sini adalah judul kolom, rata tengah. Kemudian rata tengah vertikal. Nah, selesai. Tinggal kita masukkan data. Nah, kita lihat pada kolom tanggal lahir yang kita tulis otomatis dirubah oleh Microsoft Excel. Kenapa dirubah? Karena Microsoft Excel mengenali penulisan dalam penanggalan. Sehingga penanggalan yang kita tuliskan itu akan dirubah sesuai dengan pengaturan default Microsoft Excel. Nah, data di Microsoft Excel itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu data berupa label. Label itu berupa tulisan. Kemudian data berupa number, angka. Kemudian date atau tanggal. Time, waktu. Nah, secara lengkap jenis data yang bisa kita input ke Microsoft Excel bisa kita lihat di menu format. Di sini ada format cell. Kita klik format cell. Nah, inilah kategori data yang bisa kita input ke dalam cell Microsoft Excel. Ada general. General ini bisa berupa angka, bisa berupa huruf. Kemudian number, ini berupa angka. Currency ini untuk penulisan mata uang. Accounting sama. Date untuk penulisan tanggal. Nah, inilah tadi kenapa tanggal yang saya tulis itu dirubah. Karena defaultnya penulisan tanggal seperti ini. Kita bisa rubah sesuai dengan style yang kita inginkan. Kalau ingin menggunakan style Indonesia, maka kita pilih location di sini, lokal. Kita pilih Indonesia. Nah, kemudian untuk format number, penulisan number dan date and time itu akan ditulis rata kanan. Sedangkan label itu akan ditulis rata kiri. Nah, selanjutnya di Microsoft Excel itu diberikan fasilitas untuk mengcopy atau memperbanyak formula yang telah kita input ke dalam satu sel. Nah, untuk mengcopy kita bisa gunakan perintah copy pada menu home atau kita bisa klik kanan copy, kemudian kita paste, klik kanan lagi, atau menggunakan paste pada menu home. Nah, untuk mempercepat dalam proses pengkopian, Microsoft Excel memberikan tambahan tool. Kita lihat pada sudut kanan bawah itu ada kotak kecil. Nah, kita bisa mengarahkan kursornya, pointer. Nah, sehingga pointernya berubah jadi tanda plus kecil. Kemudian kita klik, drag ke bawah. Nah, maka sel yang ada itu di copy. Bagaimana untuk memindahkan? Untuk memindahkan sel, kalau kita gunakan perintah cut and paste itu butuh waktu. Nah, kita gunakan cara cepat untuk memindahkan sel. Kita tinggal arahkan pointer pada garis batas sel aktif. Contoh ini ya. Nah, kita lihat pointernya sudah berubah. Kita klik, kemudian drag ke posisi yang kita inginkan. Contoh seperti ini. Ya, atau saya kembalikan lagi. Nah, kemudian untuk penulisan angka,
Ada lagi fitur yang ditambahkan Microsoft Excel untuk mempercepat kerja, untuk penulisan angka. Di sini pada sudut kanan bawah ada kotak kecil, kita arahkan pointer, klik, kemudian kita drag, kemudian kita lepas. Nah, di sini ternyata selnya di copy, sama seperti teks tadi di copy. Tapi kita lihat di bagian bawah dekat tanda plus itu ada menu tambahan. Coba kita klik menu tambahan di sini. Nah, di sini ada pilihan copy cell. Saat ini kita berada di copy cell. Jadi tadi di copy seluruhnya. Kemudian ada fill series. Apa fungsi fill series? Fill series ini akan menuliskan angka sesuai dengan urutan. Kalau kita klik, kita lihat efeknya, hasilnya ya menjadi seperti itu. Nah, ini akan sangat membantu jika kita menuliskan data yang banyak. Mungkin kalau datanya hanya 10, untuk menuliskan nomor tidak banyak menggunakan waktu. Tapi kalau datanya sudah sampai ribuan atau puluhan ribu, ya maka untuk menuliskan nomornya saja akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sehingga kalau kita gunakan perintah fill series, ini akan sangat membantu dalam kerja kita. Nah, begitu juga dengan format penanggalan, bisa kita gunakan fill series atau bisa kita gunakan copy. Nah, ini menggunakan fill series. Ya, yang diurutkan itu adalah penanggalan tanggal. Oke, selanjutnya, jika data sudah kita buat, maka data harus kita simpan, file harus kita simpan. Untuk menyimpan data yang sudah kita buat, kita olah, kita bisa klik di menu file, kemudian kita klik perintah save atau perintah save as. Nah, kita klik perintah save, kemudian kita tentukan lokasi file yang kita olah tadi, mau kita tempatkan di mana. Misal kita taruh di desktop atau kita taruh di drive D atau ditaruh di my document juga bisa. Kemudian kita klik save. Jika sudah selesai, maka aplikasi Microsoft Excel bisa kita close. Ya, demikian materi pengenalan Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi lanjutan Microsoft Excel berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.